ciri orang cerdas. Pasti tahu tentang struktur tanpa harus belajar struktur. Sebaliknya, ciri orang bodoh semakin jauh dengan sistem dan struktur, maka akan semakin bodoh, berpikir hanya dirinya. Oke, pendidikan itu membangun kesadaran ya. Pendidikan itu kesadaran. Kedua, membangun pola pikir. Ya, pola pikir kesadaran sih. Jadi pertama membangun pola pikir. Style, gaya, dan cara berpikirmu. Ya. Kemudian ini untuk seberapa besar memiliki dampak membangun kesadaran. Kalau mindset berkaitan dengan otak, administrasi dan manajemen itu sifatnya, administrasi dan manajemen sifatnya adalah sebagai supporting, sebagai daya dukung, kekuatannya di situ. Nggak ada itu memang amburadul, nggak ada tata kelola amburadul. Ya. Sifat support gitu. Mindset berkaitan otak, kesadaran berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan lapang dada. Seberapa sering dada kita itu terasa sempit, menghimpit karena orang yang tidak suka, muncul perilaku iri, dengki, dan dendam. Tahapannya kan dari nggak seneng begitu, kemudian menjadi iri, menjadi dengki, menjadi dendam, nggak suka gitu. Kau bisa lihat anak semakin kecil itu hanya melihat suka dan tidak suka. Aku nggak suka ini, saya nggak suka ini, saya suka ini, saya suka ini. Berarti orang yang hanya mengandalkan suka dan tidak suka semata-mata, semakin kebencian, iri dan dengki, wujudnya nek wis tuwek, iri dan dengki, semakin tidak dewasa. Orang yang tidak bisa mengelola dirinya adalah orang yang dikendalikan oleh suka dan tidak suka semata-mata yang menjadi aktivitas geraknya. Saat kamu dikasih usul, wajar. Karepku itu begini, maksud saya begini. Kamu bertahan pendapat. Tapi kamu juga harus berpikir, gege usulan dia nanti juga benar. Mindset, otak, bagaimana membangun kesadaran kita. Kesadaran itu hati. Orang yang terbuka, orang yang lapang dada. Orang yang mindsetnya baik, itu dingin. Otaknya itu tidak mudah panas. Dingin. Ini memang butuh dilatih. Butuh dilatih. Dengan dasar taubat, dengan dasar ampunan, dengan dasar orang-orang kembali, dasar taubat. Pendidikan itu membangun itu, ya, mindset, cara berpikir. Cara berpikir yang dimaksud itu begini. Kemampuan kamu mengkoneksikan kemampuan kita untuk dapat melihat, mendengar dan menyimak. Ya, pikiran kita tidak hanya satu sudut pandang.
Maka kita memerlukan pandang sudut yang baik supaya kita tidak hanya memiliki satu sudut pandang, maka memerlukan pandang sudut yang baik, perspektifnya komprehensif. Perspektifnya komprehensif. Perspektif itu asumsi, bayangan. Jadi pada saat kita membangun sebuah ini mindset, diperlukan memang sebanyak-banyaknya informasi, sebanyak-banyaknya data yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita putuskan. Teorinya begitu sih, pelaksanaannya sulit gitu ya. Gitu. Tapi kita bisa, butuh latihan. Paling tidak kan kita tahu teorinya. Sikap batin, latihan untuk saya memiliki sikap batin. Sing penting simple, ndak gampang iri dan dengki, apalagi dendam. Ojo dadi wong gampang ora seneng. Ojo jangan mudah menjadi orang yang tidak suka hanya dari pandang sudut ya pakaian. Ya, hanya dari sudut lahiriah. Kembali kepada yang mindset tadi, membangun koneksi pikiran kita, koneksi pikiran kita kalau di dalam bahasa neuron ya, itu bagaimana membangun galur atau sungai-sungai di dalam otak, membangun galur-galur sungai-sungai di dalam otak yang akan mengalirkan respon dari antar fungsi otak. Membangun galur ini. Ya caranya memang untuk tidak mudah dikenal nafsu. Oke, ini sebenarnya intermezzo. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu membangun penghambaan. Hamba, kesadaran untuk membentuk hamba. Kemampuan menyelaraskan hidup dengan alam. Itu kan perintah Tuhan. Rahmatan lil alamin. Mindset, cara berpikir, kesadaran, kemudian tindakan, skill, keterampilan. Kalau sudah berbicara skill, keterampilan, itu berkaitan dengan manfaat dan faedah kehidupan bagi kehidupanmu, kehidupan keluargamu dan masyarakatmu. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan berfaedah, itu tindakan otak, hati, otak, kemudian perilaku, tindakan. Itu butuh kita bangun, dibangun. Orang yang hidupnya itu dikendalikan suka tidak suka, apalagi iri dan dengki, iri apalagi dengki apalagi dendam, hidupnya cenderung kacau, cenderung semrawut. Hidupnya selalu mudah menilai orang lain, kekurangannya orang lain, kelemahannya orang lain.
Maka ini harus kita sadari. Jadi saat kita membuat program, merencanakan kegiatan, itu juga kita menghitung hal yang sifatnya batiniah, yang menunjukkan sebuah kesadaran. Kemudian didukung dengan sistem administrasi dan manajemen. Unsur-unsur administrasi manajemen didukung dengan administrasi dan manajemen. Orang yang tahu tentang adab, itu berarti orang yang tahu, orang yang bisa beradab dan akhlak itu akan terbangun terwujudnya sebuah kultur atau kebiasaan birokrasi. Akan tahu. Orang semakin gak punya adab, itu semakin sulit untuk diatur, diajak membangun sebuah sistem yang baik. Orang yang gak punya adab itu menunjukkan tidak tahu sistem. Tidak tahu sistem. Kalau di dalam komunitas kita ada 1, 2, apalagi banyak, ada orang yang tidak punya adab, tidak ada akhlak, yang menunjukkan dia itu tidak tahu sistem, dan diberi pembelajaran sistem akan lebih sulit. Kamu itu santri, umpamanya begitu. Sistemnya, mekanisme kamu sebagai santri pagi ngapain? Kalau kamu punya adab dan akhlak, maka bagaimana adabnya saat kamu ketemu dengan tamu? Bagaimana saat kamu ketemu orang yang mencari atau keluarganya temanmu yang ingin bertemu temanmu? Atau saat kamu ketemu ustadz, kamu ketemu kepala sekolahnya, sikap apa yang dilakukan? Itu akhlak, itu adab. Oke, iya. Kamu salam, kamu sapa, kamu senyum, umpama begitu. Tidak suka, itu akhlak dan adab hilang. Kamu petuk kepala sekolahmu barang, mbok. Enggak sadar mungkin ngidu, umpamanya begitu. Misuh apalagi. Umpama gitu. Kemudian yang berkaitan dengan birokrasi, sehingga orang tidak perlu, udah rasional. Orang tidak perlu belajar tentang struktur. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ustadz, wali kelas, wali kamar, apa begitu, pendamping. Kalau kamu ingin membuat program dengan ada unsur anggaran, umpamanya kamu punya ide untuk membuat kaos di asrama 1 kamar. Ide kamu menurut kamu bagus. Kamu rembuk, rileks, ngeteh bareng di kantin umpama. Santriwati kan umpamanya ngeteh. Kemudian muncul akhirnya urunan. Akan tetapi kamu tidak informasi, konfirmasi, laporan, mengajukan anggaran, mengajukan ke dana-danaku dewe kok. Saya enggak perlu matur kepala sekolah, saya enggak perlu matur wali kelas, enggak. Kan gitu. Umpamanya kan begitu. Sekilas apa yang kamu lakukan enggak salah. Tapi kamu berada di dalam sebuah komunitas yang telah memiliki kultur organisasi struktur. Jika kamu tiba-tiba seperti itu, kamu bisa bayangkan
Jika semua institusi divisi itu punya cara berpikir seperti itu, pas lebaran, ya, pas lebaran asrama 1 seragamnya begini, asrama 2 seragam ini, ustadz seragamnya begini, keluarga seragamnya begini. Ada 1 anak yang di asrama itu yang masuk kelompok apa jenis kota yang sama, jadi kota Magelang atau kota Kediri tuku seragam yuk. Delalah kowe juga di asrama Mawar. Asrama Mawar seragam yuk. Kan gitu. Kowe di kelas 2 1 umpamanya. Seragam yuk. Waktu wis 3 seragam. Terus kowe kelompok pertanian seragam lagi, bayar lagi. Kenapa yang dimaksud koordinasi itu diperlukan? Itu yang sesungguhnya kita belajar adab, belajar akhlak. Tidak sekedar monggo mas, monggo pak. Bukan sekedar monggo teng dapur jenengan gaglak. Bukan sekedar itu. Orang yang tahu adab, ada tamu. Saking pundi Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi? Aku kok tolong agung. Mencari sinten? Si Wulan. Oke. Oke. Sampun panggih. Dereng nembi. Sudah tadi tapi belum ditemui. Apa yang kamu lakukan dalam pikiran kamu? Sopo pikate, sopo wali ini. Kamu berpikir, kalau kamu punya adab dan akhlak begitu. Seragam tadi juga begitu. Aku iso tuku klambi dhewe, kita bisa beli baju sendiri. Kadang adab diperlukan. Siapa seandainya ada izin, seandainya telah ada izin dan direkomendasi dan didisposisi oleh wali kelas, kemudian didisposisi oleh kepala sekolah, apalagi kepala sekolahnya nggawe memo, bagian sarana prasarana ada memo upama begitu. Apa yang dilakukan? Oke. Karena kaitannya dengan ini tim poli, maka langsung ada memo. 1, coba kamu hubungi guru olahraga kamu, kemudian hubungi bagian sarana tanya, siapa yang biasanya belanja? Ciri orang cerdas, pasti tahu tentang struktur, tanpa harus belajar struktur. Sebaliknya, ciri orang bodoh semakin jauh dengan sistem dan struktur, maka akan semakin bodoh. Berpikir hanya dirinya. Tidak akan berpikir dampak. Jika saya membeli pakaian, apa dampaknya? Saya berpikir butuh saya, asrama saya, kamar saya, seragam. Selesai. Padahal dampaknya asrama lain banyak yang tidak mampu. Gitu. Kamu membeli sendiri, kamu juga sudah berusaha mencari informasi toko paling murah, baik lewat media sosial, baik di toko konco-konco kamu sing duwe toko, kan? Tapi tidak pernah berpikir siapa bagian belanja yang biasanya dilakukan.